Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Pagi, Prof. Pagi, Selamat teman-teman. pagi. Baru 22 yang masuk, kita tunggu teman yang lain. Sebelum itu tolong ketua kelas hari ini saya mengirim satu file, tolong dibagikan kepada mahasiswa lewat WA. Ketua kelasnya sudah ada? Oh sudah, ini sudah terima. Nah, silakan di-share ke teman-teman satu kelas untuk tambahan bahan hari ini. Nah, bagi yang sambil menunggu, silakan dibuka di HP-nya masing-masing file yang saya kirim. Mungkin sudah dikirim oleh ketua kelas. Dua 25 orang. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Baik-baik semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, rabbil alamin. Baca segar.
Sudah 29 yang masuk. Kita tunggu yang 5. Yang 6 maksud saya. Apakah ada yang menggunakan HP atau semua pakai komputer? Pakai Ini pakai HP, Pakai Pak. netbook, Pak. Pakai HP, Pak. Hmm. Pakai HP, Pak. Pakai HP ya, bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Oke. Tiga 30 orang. Kita tunggu sebentar. Ada yang punya burung tuh. Saya, Pak. Burung murai itu kelihatannya ya. Pak, murai batu. Ya. Mau ikut kuliah dia. Tiga 2. Tinggal 3 orang lagi. itu. Karena sudah lewat, kita tunggu 2 menit lagi ya, 7.05. Ya, Prof. Baik, sudah 7.05. Kita sudah 33 orang, lima masuk lagi 1, 34 orang, tinggal 1 ya. Jadi kita mulai aja. Baik, saya coba cek dulu. Ayo, siapa itu Irma, sudah siap? Iya, oke.
Pup siapa ini? 028. Pupu, tolong siap di kamera. Ahmad, ya sudah, bagus. Tidak ada masalah ya, oke. Burungnya mungkin dipindah dulu ini kelihatannya. Yang mau ikut kuliah nih. Iya. Pak. Dipindah, bisa nggak dipindah tempatnya? Ya Pak. Oke, Di terima kasih. Saya mood dulu ya. Ya, oke. Baik, mari kita buka dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Semoga pagi ini semua sehat. Selamat pagi. Ya, kita bisa kuliah produktif. Nah, sebelum saya lanjutkan, yang pertama, apakah presensi sesi pertama sudah diterima oleh mahasiswa? Sudah, Prof. Sudah. Sudah dibagikan oleh ketua kelas? Data absensi Pak ya. Jadi tolong setelah habis kuliah, saya selalu membuat daftar hadir. Dan daftar hadir itu saya kirimkan ke ketua kelas. Tolong ketua kelas men-share ke mahasiswa masing-masing. Lalu juga termasuk pesan saya. Pesannya apa ya, Pak Ketua Kelas? Pesannya apa? Ada nggak? Kalau untuk presensi saya belum dapatkan Pak. Ketua Kelas belum dapat? Belum. Itu saya email. Nanti saya cek kembali Pak, maaf. Jadi begitu selesai saya mengemail. Saya buka email. Ya, baik. Jadi setiap itu saya email dan tolong di-share ke teman-teman karena kelihatannya ada pesan saya nggak nyampe ini ternyata. Oke. Saya mohon maaf belum saya. Email yang saya pakai adalah email yang karena notifikasinya email yang saya pakai ke ketua kelas adalah email yang terdaftar di Unindra. Saya akan dapat peroleh alamat email setiap ketua kelas. Itu yang saya pakai. nanti saya cek ulang Pak. Ya. Mohon dimaafkan. Oke, baik. Itu setiap kali betul. Nah, yang kedua, saya terima kasih sekali sebagian besar sudah berhasil register dengan baik. Tapi ada yang belum. Nah, saya tunjuk aja kebetulan Tarningsih, Dia Fajarwati kok isinya dua ini, pakai dua monitor ya. Kemudian Siap, Pak. Kemarin Pak tidak bisa masuk, jadi saya antisipasi pakai dua alat. Oke. Nah, yang Dia Fajarwati yang betul yang satu. Oke. Ya, Pak. Uji. Mary juga. Jadi tolong registrasinya, nomor mahasiswanya, NPM-nya dahulu, kemudian baru nama. Agung ini juga sama, harusnya NPM dulu baru nama. Rino juga sama, Ricky juga sama, Teti ya. Jadi tolong nomor NPM dulu baru nama. Tahu alasannya? Kenapa saya disiplin membuat begitu? Ada yang tahu? Memudahkan absensi Dok. Iya, betul. Begitu itu saya rangkum, maka daftar presensinya akan diurutkan berdasarkan nomor NPM. Jadi otomatis akan, sehingga gampang mencari nama mahasiswa siapa, NPM-nya berapa, karena
berbasis pada NPM. Dan pasti urut kalau NPM, karena pakai angka. Pasti urut dengan baik. Tolong juga tidak usah pakai slash. Siapa itu Pupu? Ya, Pupu tolong nggak usah pakai slash di bawah. Jadi pakai spasi aja, jangan pakai slash. Ini juga siapa? Ai siapa ini? 037, nggak usah. Oke, nggak usah pakai slash nanti ya. Oke. Jadi dengan demikian enak karena TU Nindra juga akan merangkum ini. Jadi dengan demikian akan mudah karena sama dengan daftar presensi. Baik. Minggu yang lalu ada yang kaitannya dengan kuliah yang minggu yang lalu, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk kuliah hari ini. Atau sudah lupa? Belum ya? Oke. Baik, kalau begitu saya tanya dulu. Adakah di antara Anda yang kesulitan mendapatkan referensi yang kita pakai? Karena koperasi bilang katanya sudah habis, ada yang belum dapat. Ada nggak dari kelas ini yang belum dapat bukunya? Sudah dapat semua? Saya belum, Prof. Ada satu, ada berapa? Oke. Saya belum, Prof. Yang belum menyebut. Satu. Prof. Saya. Oke. Belum, Prof. Ya sudah, Saya, kalau Pak. gitu. Kalau kita agak banyak ya. Kalau begitu minggu ini akan saya adakan untuk coba siap di koperasi. Iya, gitu Prof. Makasih Prof. Oke. Coba tunjuk jari di depan. Supaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh banyak. Tunjuk jari lagi. 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Ada banyak. Baik. Dua-duanya, buku dua-duanya yang belum dapat? Enggak, artinya 2 buku atau hanya 1 yang belum dapat? Buku dong. Belum Dua. Banyak, Prof. Belum semuanya. Oke. Baik, kalau gitu minggu ini saya drop di koperasi supaya dapat diakses di koperasi. kolektif aja ya Pak. Terserah, Anda bisa kolektif, bisa ini dengan koperasi aja. Oke. Siap. Oke, ini sudah si Rizky sudah betul nih anunya. Oke. Apa registernya? Waduh, sudah 35 sekarang. Sudah bagus. Semua masuk. Oke. Baik, kalau begitu kita mulai. Oh ya, yang berikutnya. Ada yang belum bayar SPP? Maaf. Alhamdulillah sudah, Prof. Nah, ya, mudah-mudahan Sudah, bayar alhamdulillah, semua. Prof. Oke. Kasihan Nindra soalnya. Nindra kondisi keuangannya agak sangat terganggu. Kasihan kemarin rapat. Tolong, karena Unindra sangat tergantung dari SPP. Tolong yang belum bayar dapat diselesaikan. Sudah murah Sudah, kok Pak. soalnya. Ya, oke. Baik. Kalau itu tolong saya mute semuanya ya. Oke. Kalau begitu sekarang tolong dimatikan juga. Sementara saya akan tampilkan paparan. Bagi yang sudah punya modul, Anda bisa langsung menyimak di modul juga. Kalau yang belum ya enggak apa-apa. Ya, oke. Sesi ini kita bicara tentang mendefinisikan masalah penelitian. Topiknya seperti itu.
Nah, sekarang saya mulai dulu dengan ini. Ini saya kira sama dengan yang sudah saya kirim, dan Anda sudah melakukan, jadi saya tidak perlu. Oke, ini saya kira sudah. Ini sudah, saya kira langsung aja. Oke. Dari mana menulis tesis atau proposal tesis itu dimulai? Silakan yang mau menjawab boleh membuka voice-nya. Dari mana menulis tesis atau proposal itu dimulai? Ya, Prof. Ya, Adanya masalah kali, Pak. adanya masalah. Dari masalah. Ada yang lain? Dari permasalahan yang ada kemudian dicari judul. Oh, cari judul. Yang lain? Menemukan metode baru, Pak. Apa? Menemukan metode baru. Menemukan metode baru. Oke. Baik. Jadi biasanya begitu mau tesis itu membuat judul tesis atau judul proposal. Dan ini yang diminta oleh Unindra, ya kan? Nanti setelah selesai Anda diminta judul. Tapi bukan seperti itu. Dari mana Anda dapat judul? Nggak akan dapat. Jadi nggak benar bahwa membuat tesis itu dari judul. Ya. Yang betul tadi jawaban. Kita harus berangkat dari masalah. Oke. Ini kesalahan umum. Kalau kita membuat tesis, kita justru mencari judul, bukan mencari masalah. Makanya sulit kalau Anda jadi membuat judul duluan akan sulit karena judul itu akan tergantung dari masalahnya. Memang secara administrasi Unindra nggak akan nanya masalahnya apa, enggak. Tapi yang diminta oleh Unindra adalah judulmu apa. Tapi di balik judul itu Anda sudah punya tulisan tentang permasalahannya, kemudian latar belakangnya, kemudian tentang apa yang akan pertanyaan penelitiannya, apa yang akan diteliti, ada walaupun yang diminta hanya judul. Itu maksudnya. Nah, tujuan kita, kuliah kita ini nanti setelah selesai, Anda tidak hanya punya judul, Anda punya judul tetapi juga punya draft bab 1, bab 2, dan bab 3. Di mana semua bab itu dikembangkan dari permasalahan. Oke, permasalahan penelitian pasti. Oke, jadi penelitian jenis apa saja, pakai desain apa saja, ini ada prosedur umum yang harus dilalui. Jadi judul tadi permasalahan itu tadi yang pertama. Jadi kita harus mendefinisikan masalah, kemudian merumuskan pertanyaan penelitian. Ini yang pertama. Lalu setelah itu baru menyusun landasan teori. Lalu baru merancang desainnya. Jadi kalau Anda bicara tentang saya pakai eksperimen, saya pakai survei aja, saya pakai observasi aja, itu di sini. Jadi tidak di depan, jadi di sini. Lalu merancang sampel, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, merumuskan kesimpulannya, lalu menyusun laporan penelitian. Dari sini bisa menghasilkan problem baru, boleh. Dan ini problem baru menjadi masalah yang mungkin dapat diteliti oleh orang lain. Nah, tetapi Anda juga susah untuk mendapatkan masalah itu apa. Maka kita akan bicara bagaimana masalah itu ditemukan. Itu. Jadi kita sekarang akan membahas yang pertama ini. Masalah yang bagaimana menemukan masalah, mendefinisikan, lalu merumuskan pertanyaan penelitian. Nah, kita mulai dulu dari jadi apa hubungan nanti dari prosedur umum ini dengan produk proposal kita? Jadi ini. Jadi kalau kita
pertama kita mesti menentukan ya yang kita sukai. Hal-hal apa, bidang apa yang kita sukai. Mungkin ada yang tertarik terhadap alat pembelajaran, ada tertarik untuk meneliti buku pelajaran, ada yang tertarik tentang kompetensi guru, itu di sini. Agak sulit bagi mahasiswa kalau dia akan meneliti hal-hal yang dia tidak kuasai. Pasti biasanya topik atau bidang ini yang mereka kuasai. Lalu yang bidang dikuasai itu dicari masalahnya di mana. Masalah itu bisa masalah real yang sudah dihadapi, tapi juga bisa masalah yang sekarang belum terjadi, tapi ke depan akan terjadi. Namanya projected. Tapi juga masalah yang sebenarnya orang lain tidak pernah memasalahkan, tapi kita mempermasalahkan. Itu menjadi created. Jadi masalah itu bisa yang bersifat real sekarang dapat diamati, bisa projected yang ke depan akan menghasilkan masalah sekarang belum, atau bisa Anda meng-create suatu masalah yang orang lain tidak melihat itu sebagai masalah. Lalu setelah dari situ kita mendefinisikan masalah dan menuliskan pertanyaan penelitiannya. Dan biasanya ini diawali dengan kegiatan namanya studi eksploratif. Jadi kita mengeksplor, mencari data-data, mencari informasi walaupun belum sempurna yang ini akan mempertajam rumusan masalah kita. Nah, setelah ini didapat, dituliskan, maka itu akan menjadi bab 1. Jadi ini bab 1. Nah, kemudian menyusun landasan teori. Landasan teori ini nanti akan dituangkan di bab 2. Landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Nah, setelah itu Anda baru merancang desainnya, merancang populasi dan sampelnya, merancang metode dan teknis pengumpulan datanya, merancang teknik pengolahan dan menganalisis datanya, lalu merancang cara mengambil kesimpulan. Ini rancangan-rancangan ini kemudian ditulis di bab 3, metode penelitian dan rancangan instrumen. Jadi ini kegiatan yang kita lakukan, kemudian setelah ditulis akan menjadi seperti ini. Nah, ilmunya di sini, produknya akan ada di sini. Nah, kita akan mempertajam ilmu di sini supaya produk di sini berkualitas baik. Oke. Kita mulai sekarang bab 1 pendahuluan, isinya adalah yang pertama adalah latar belakang penelitian. Suatu masalah itu tidak akan jadi masalah kalau tidak dikaitkan dengan latar belakang penelitian. Apa itu? Yaitu suatu keadaan atau harapan atau cita-cita yang akan dicapai yang lebih luas. Kemudian kita tuliskan secara ringkas, kemudian masalah itu adalah menggambarkan gap-nya dari apa yang diinginkan. Kemudian di sini gap ini harus ditunjukkan dengan data pendukung, baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, inilah perlunya studi eksplorasi untuk mendukung terjadinya gap ini. Bukan hanya perkiraan, tapi ada datanya. Ini yang kita cari. Lalu dari situ kita akan mencari faktor-faktor yang dapat dipergunakan untuk mengatasi masalah. Dari faktor-faktor ini kita hanya ambil beberapa subfaktor aja yang untuk mengatasi masalah itu dan nanti akan kita buktikan di dalam penelitian. Jadi ini urutan di dalam bab 1. Memang ada yang menyebut pendahuluan, ada yang menyebut latar belakang penelitian, terserah. Unindra kita ikutin yang ada di Unindra. Di Unindra namanya pakai pendahuluan. Nah, contoh. Ini contoh ini. Keadaan yang diharapkan. Kalau kita ingin mengajar, kita mengajar hasil belajar matematika.
Itu keadaan yang diharapkan apa? Hasil belajar matematika misalnya di kelas. Ya. Hasil evaluasinya atau hasil ulangan akhirnya anak mencapai minimal KKM semua. Oke, jadi baik, itu adalah satu contoh apa yang diinginkan. Jadi kita mengejar KKM. Jadi hasil belajarnya melampaui KKM. Kan begitu. Ada lagi yang lain? Itu kan yang dari kognitif. Yang lain? Apa? Aplikasi dari materi yang sudah diterima mungkin, Prof. Ya, apa contohnya? Misalnya ketika dia mempelajari tentang mineral dan modus gitu ya. Kemudian bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi yang ingin dicapai adalah anak dapat menerapkan, mengaplikasikan matematika sehari-hari. Bagus. Kalau guru, guru, mungkin meneliti guru, yang diharapkan apa? Guru ini bisa memberikan feedback ke teman-teman yang lain. Enggak, kalau kita mengajar, itu guru itu harapan dari masyarakat atau dari negara atau dari sekolah, apa kira-kira? Ke siswanya atau ke gurunya nih? Ke gurunya. Guru ini kan, kita coba guru. Tadi kan siswa hasil belajar misalnya sudah tadi KKM, lalu dapat mengaplikasikan ilmunya, ya kan? Nah, kalau guru? Menghasilkan siswa yang berprestasi, mandiri, gitu. Guru? Bisa menghasilkan memproduk siswa yang berprestasi, mandiri. Itu kan muridnya, gurunya sekarang. Guru bisa mendesain, merubah desain pengajaran. Munculnya apa? Guru harus lulus sertifikat enggak? Munculnya permasalahan setelah mengajar. Nah, cuma kan susah diukur. Yang dapat diukur? Sebagai contoh, Prof, di masyarakat. Contoh di masyarakat mungkin bisa apa ya? Bisa bergabung dengan lingkungannya. Kalau guru itu perlu absen nggak sih? Perlu. Jadi guru yang baik harus absen. Iya, mengajar 1 semester lengkap kan gitu kan? Betul. Lalu dari segi kapasitasnya, kemampuannya? Perlu nggak? Diharapkan nggak kemampuannya? Betul. Nah, misalnya apa kemampuannya? Kompetensi pedagogi, sosial. Ya, memiliki kompetensi. Mungkin kompetensi itu diukur dengan tes kompetensi misalnya. Ya, oke. Jadi ini yang diharapkan. Kalau sekolah? Kalau sekolah? Dapat meluluskan siswanya 100%. Oke. Dapat meluluskan 100% lulus siswanya lulus. Oke, bagus. Itu sesuatu yang diharapkan. Ya. Jadi waktu kita menulis bab 1, kita cari dulu ini apa yang diharapkan nih. Oke. Ini menjadi latar belakang. Nah, kemudian dari yang diharapkan itu ada nggak gap? Yang diharapkan siswa melampaui KKM. Kemudian ternyata 100% siswa itu melampaui KKM. Ada masalah nggak? Nggak ada. Sekarang? Ada, ya kan? Yang ada diharapkan perbedaannya antar siswa. KKM-nya ada 78.
Tapi rata-rata siswa baru mencapai 63. Masalah nggak? Ada. Ya, ini yang disebut dengan masalah. Jadi yang diharapkan 75 siswa hanya mendapatkan 63. Jadi ada masalah. Masalah apa? Yang bermasalah apa? KKM tadi. KKM tadi menggambarkan apa? Hasil belajar. Hasil belajar. Jadi ada masalah di hasil belajar, yaitu harusnya mencapai KKM 75, ternyata anak-anak hanya mencapai rata-rata 63. Ini yang disebut dengan gap. Tapi kalau tadi KKM-nya 75, anak-anak ternyata mencapai 80, bukan masalah. Ya kan? Bukan masalah. Gitu. Sekarang, ini ngomong tentang masalah lagi gap. Di sekolah A, KKM itu 75, dia anak-anak mencapai 76. Di atas KKM bukan? Di sekolah A. Ya. Di sekolah B, KKM-nya 75 juga. Tapi anak-anaknya ternyata mencapai 80. Ada masalah nggak? Ada. Gimana masalahnya? Di metode pembelajarannya mungkin yang kurang maksimal. Bukan. Ini hasil belajar. Kita bukan itu. Ini masalahnya dulu. Yang punya masalah apa? Mempengaruhi berarti terhadap hasil belajar. Begitu, Prof. Sekolah A, ya, saya ulang. Sekolah A KKM-nya 75, sekolah B KKM-nya 75. Ada gap nggak? Ada. Ada, sama kan? Tapi sekolah A 75, ya, dia hasilnya 76. Sekolah B 75, hasilnya 80. Jadi gap-nya di mana? Konversi ke akumulasi angka mungkin ya Prof ya. Kalau 76 itu kan jadi yang ada gap-nya, apa yang ada gap? KKM-nya apa nilai rata-rata anaknya? Rata-rata nilai. Hasil belajar rata-rata anak. Jadi boleh enggak? Jadi ternyata sama-sama KKM yang sama, tapi produknya lain. Di sekolah A hanya 76, di sekolah B 80. Jadi ada gap antara 80 dan 76. Boleh nggak kita permasalahkan? Boleh. Berarti ada gap antara sekolah A dan sekolah B. Boleh nggak kita meneliti, loh kenapa ya kok ada gap di sekolah B itu, apa yang dilakukan? Boleh nggak? Boleh. Ya. Boleh, Dok. Ini namanya studi bandingkan antara sekolah A dan sekolah B. Itu. Jadi itu yang dimaksud dengan ada gap. Cuma gap tadi harus dibuktikan tadi dengan angka, dengan pernyataan, dengan komentar, dan ini yang kemudian kita angkat menjadi masalah penelitian. Nah, ini didukung, biasanya kita cari data. Misalnya hasil belajar tadi yang rata-rata 76 kita cari. Kita mungkin cari dari laporan hasil ujian, dari laporan sekolah, atau dari data UAN, ya, itu kita cari. Ini namanya studi eksplorasi. Kemudian kita kan ingin supaya yang 70, yang 80, yang 76 tadi ingin meningkat menjadi 80, ya kan? Nah, kalau itu yang terjadi atau yang tadi di bawah KKM, mestinya kita harus ingin mencapai pada KKM. Maka dicari untuk mencapai itu, apa sebab-sebabnya, apa yang harus kita tingkatkan, apa yang mempengaruhi. Nah, masuk kita ke faktor-faktor yang akan dapat mengatasi gap tadi.
Berarti setelah itu kita menelusur apa saja yang dapat mengatasi gap tadi. Mungkin ada banyak, gurunya ditingkatkan, metodenya ditingkatkan, bukunya diefektifkan, ya kan? Kemudian pemberian pekerjaan rumah ditingkatkan dan dikasih feedback misalnya. Nah, faktor-faktor ini. Jadi mungkin untuk mengatasi masalah itu nanti ada banyak. Ada banyak. Nah, di sini menjadi opsi pertanyaan penelitian kita. Lalu ditujukan dalam pertanyaan, apakah kualitas guru tadi mempengaruhi dapat meningkatkan hasil belajar tadi? Apakah penggunaan buku pelajaran atau modul atau bahan penyerta lain dapat meningkatkan tadi hasil belajar? Apakah banyaknya pekerjaan rumah tadi meningkatkan hasil belajar? Mungkin ada 5 seperti ini yang akan dapat dipakai untuk mengatasi masalah itu, atau ada 7, ada 10. Kita list saja di situ. Nah, dari situ kita kan yang tidak mungkin 10 akan kita teliti semua. Kita mungkin tertarik hanya meneliti 2 saja. Ya, 2 saja untuk mengatasi masalah tadi. Misalnya gurunya atau modulnya. Berarti dari sekian banyak cara mengatasinya, kita hanya ambil 2. Nah, 2 ini nanti dalam penelitian, hasil belajar nanti menjadi dependent variable, kemudian faktor ini menjadi independent variable. Nah, ini yang kemudian kita ingin uji, apakah independent variable tadi mempengaruhi dependent variable. Jadi runtutannya seperti ini, dan ini kalau Anda tuliskan, itu menjadi bab 1. Sampai di sini. Jadi yang bermasalah, yang masalah itu dari independent variable atau dependent variable. Akan jadi independent atau jadi dependent? Jadi dependent, Bro. Jadi dependent. Independent variable tadi adalah upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, disitulah maksudnya penelitian itu memecahkan masalah. Jadi dependent variable yang ada masalah tadi, yang berupa gap tadi, akan kita atasi lewat independent variable. Nah, sebelum diatasi kita buktikan dulu, benar nggak independent variable ini nanti akan meningkatkan dependent variable. Penelitian kita membuktikan itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Mohon izin, Prof. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam penyusunan tes ini kan saya misalkan jurusan IPA. Dikencengin dikit ya suaranya, maaf. Boleh ditambah. Oke. Volumenya ditambah. Sudah terdengar, Prof? Tambah lagi, boleh? Atau suaranya ya? Ya sudah, oke. Ya. Silakan. Baik. Nah, ini lebih jelas, lebih bagus. Oke. Ya. Saya misalkan di S2 jurusan matematika, dan kemudian ketika ingin menyusun tesis atau proposal, seringkali tertanam di benak saya bahwa ini dibatasi bahwa yang akan disusun atau saya ajukan berdasarkan masalah tadi, ruang lingkupnya dibatasi hanya di pendidikan matematika saja. Apakah diperbolehkan nanti ketika kita bukan permasalahan, justru ruang lingkupnya lebih luas, tapi tetap dalam pendidikan. Oh ya. Bisa tidak terbentur dengan batasan-batasan. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Baik, oke. Baik, ini pertanyaan menarik. Waktu kita menetapkan bidang yang akan kita teliti seberapa luas. Saya tanya. Nah, ini baik. Saya tanya ini. Kalau kita bicara pembelajaran matematika,
apakah metode pembelajaran ikut dalam bidang pendidikan matematika? Atau juga bisa saja manajemen guru matematika, bisa juga bahan pelajaran matematika, bisa juga tentang pemanfaatan pembelajaran matematika. Jadi sebenarnya sangat luas. Nah, masalahnya sering tesis-tesis kita yang ada di Unindra itu berkutat pada pembelajaran aja. Tapi misalnya manajemen, perlu nggak guru matematika di manage yang baik? Ada. Bagaimana cara menyiapkan guru matematika yang baik? Itu bidang matematika. Yang diteliti bukan di sekolah, tapi di perguruan tinggi yang menyiapkan guru matematika. Misalnya, ya boleh. Jadi silakan. Jadi sebenarnya luas sekali bidang matematika. Yang nggak lucu adalah ini. Anda jurusannya pendidikan matematika. Lalu meneliti bahasa. Itu yang nggak lucu. Tidak sesuai dengan bidang Anda. Gitu. Anda meneliti pendidikan matematika. Yang diteliti misalnya urutan substansi materi matematika. Mana dulu yang diurutkan? Bisa saja. Anda bisa juga meneliti tentang salah satu matematika kan ada biologi. Dilihat apakah pembelajaran biologi itu struktur biologi yang diajarkan mengikuti struktur biologi yang di bidang biologi murni sekarang berkembang kan gitu. Jadi boleh, sangat luas. Mungkin yang jadi ada yang dari pengawas mungkin lebih tertarik bukan pembelajarannya tapi bagaimana membuat instrumen supervisi pendidikan yang bagus untuk guru matematika misalnya. Boleh, boleh sekali. Ada lagi pertanyaan? Nah, nggak ada. Kalau nggak ada, saya sekarang tes. Nih. Ini ada artikel di surat kabar, tapi kita ingin bagaimana kita menemukan masalahnya. Tidak apa-apa, ini bidangnya ini. Dan ini sudah saya kirim lewat ya. Coba dibaca pelan-pelan. Anda juga bisa baca di WA Anda yang saya kirim lewat ketua kelas, terserah mana yang gampang dibaca. Membacanya sudah selesai? Oke. Baik. Kan masalah tadi berangkat dari latar belakang tentang cita-cita yang diinginkan. Dalam artikel ini, cita-cita yang diinginkan itu atau keadaan yang diinginkan itu yang mana? Tenaga medis tidak terpapar virus corona. Tenaga medis aman, jadi corona di tenaga medis berkurang atau tidak ada sama sekali. Cita-citanya seperti itu. Cita-citanya gimana? Tenaga medis tidak terpapar corona. Jadi, Oke. nah, ya.
cita-citanya. Yang lain? Kira-kira apa ini? Cita-cita dalam rumah sakit. Ini bicara rumah sakit loh. Cita-citanya yang pertama, menurut saya Hanya adalah satu ini cita-citanya. Apa? dalam pada tenaga medis tidak turut terpapar virus corona. Atau minimal menekan penyebaran COVID corona di tenaga medis. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Tujuan rumah sakit itu apa sih? Ini kan rumah sakit nih ceritanya. Cita-cita rumah sakit itu apa? Menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang sakit. Baik. Jadi cita-citanya orang yang sakit itu dapat disembuhkan semuanya. Betul kan? Yang menyembuhkan dokter pasti dengan perawat. Jadi kalau ini kaitnya dengan corona, cita-citanya apa? Pasien corona yang ada di rumah sakit sembuh semua, gitu kan? Oke, bagus. Itu cita-citanya. Karena tugas rumah sakit menyembuhkan orang sakit. Tapi ternyata ada gap. Gapnya di mana? Yang menyembuhkan ternyata dari terpapar. beberapa klaster. Penyembuh justru terpapar, Pak. Malah menjadi sumber penularan. Nah, oke. Ternyata, ya kan? Jumlah pasiennya meningkat, tapi jumlah dokternya apa? Menurun. Karena apa tadi? Sebagian justru menjadi pasien. Kan begitu? Kan dokter yang sakit menjadi pasien. Sehingga jumlah dokternya menurun, jumlah yang sakit meningkat, pasiennya meningkat. Sehingga untuk mengatasi menjadi lebih susah karena tidak seimbang antara jumlah dokter dengan pasien. Nah, sekarang kita studi eksplorasi ini sekarang. Jadi berarti menurunnya jumlah dokter dan meningkatnya jumlah pasien akan mempengaruhi efektivitas penyembuhan. Ya kan? Penyembuhan COVID. Ya, sesuai dengan cita-cita tadi. Nah, kira-kira kalau kita akan meneliti ini, dokter mana aja yang akan menjadi pusat penelitian kita? Dokter bedah. Dokter bedah. Dokter umum. Dokter umum. Poli itu, Pak. Iya. Jadi yang bagian ini menjelaskan sebenarnya ya sumber masalahnya itu di mana, yaitu yang mengakibatkan masalah ini ternyata berada di dokter bedah, dokter umum, dokter ini. Jadi kalau ingin mengatasi ini gap tadi, sasaran kita ke dokter-dokter itu fokusnya. Yang diteliti cukup dokter-dokter itu, tidak seluruh dokter. Karena ini dokter inilah yang, jenis dokter-dokter itulah yang tadi kena penyakit tadi. Jelas ya? Jadi, atau sebaliknya, karena yang terpapar dokter-dokter itu dari pasien, berarti nanti ruang kerja dokter itu yang menjadi fokus untuk diatasi, yang disterilisasi, yang harus dokternya pakai pakaian yang lebih tebal, lebih rapat gitu. Jadi ini memfokuskan penelitian. Dokternya kan banyak, tapi fokus penelitian di sini. Dari ini pun Anda tidak perlu harus teliti semua, mungkin mengambil satu kelompok dokter aja cukup yang akan diteliti. Ini menjadi fokus penelitian, menjadi pertanyaan penelitian Anda yang nanti harus dibuktikan di dalam penelitian. Gitu. Ini bagus, logikanya sudah dapat. Sekarang yang berikutnya nih. Tadi betul ada di sini kan? Ya. Sekarang kita teruskan yang berikutnya. Nih. Ini juga ada artikel
di satu surat kabar. Cita-citanya dulu apa? Buat seorang anak memiliki pengetahuan keterampilan yang baik. Betul. Anak memiliki keterampilan dasar kompetensinya matematika dan bahasa yang baik. Itu cita-citanya. Di sini gapnya di mana? Gapnya? Kurangnya tenaga pengajar. Bukan, gap anak-anak tadi. Ya, harusnya memiliki keterampilan dasar. Ada anak-anak yang tidak terlatih dengan baik. Ternyata Dengan baik. dia tidak miliki oleh anak-anak itu gapnya. Nah, setelah ditelusur, penyebabnya apa? Faktornya? Kekurangan tenaga pengajar. Bukan, coba di atas. Bukan. Oh, Guru yang tidak terlatih. Guru Guru yang yang tidak terlatih dengan baik. Jadi kalau mau mengatasi supaya anak-anak itu punya keterampilan dasar matematika dan bahasa yang baik, apa yang akan kita tingkatkan? Kompetensi gurunya, Prof. Kompetensi gurunya dulu. Lalu Anda bikin pertanyaan, penelitian. Apakah ada peranan kompetensi guru terhadap Peningkatan keterampilan keterampilan dasar Keterampilan dasar matematika dan bahasa pada anak-anak? Mana yang jadi dependent variabelnya? Keterampilan. Ya. Keterampilannya siapa? Siswa. Siswa. Independennya? Independennya? Guru yang kompetensi guru. Ya. Oke. Jadi logika seperti ini. Mungkin ini kebetulan yang diangkat hanya kompetensi guru, tapi kan mungkin ada yang lain-lain yang membuat supaya keterampilan dasar matematika dan bahasa pada anak itu bagus. Ya. Ya. Tapi ada yang lain di sini. Oke. Selain keterampilan guru, apalagi yang mungkin di sini dalam teks ini? Minimnya tenaga pendidik. Ya, kekurangan tenaga pendidik. Ya, jadi jumlahnya berarti status itu jumlah juga mempengaruhi, kualitas juga mempengaruhi. Oke. Jadi Anda sudah bisa sekarang menangkap latar belakang masalah, kemudian gap-nya, mengangkat masalahnya, menuliskan pertanyaan, kemudian memilih pertanyaan itu memilih yang akan diteliti. Nah, di dalam bab 1 biasanya dibagi 3. Ada latar belakang masalah, ya kan? Rumusan masalah, kemudian pertanyaan penelitian. Nah, ini semua tadi Anda angkat di latar belakang masalah, waktu gap tadi. Rumusan masalah itu pertanyaannya yang banyak tadi, mungkin ada 1, ada 5, ada 4. Pertanyaan penelitiannya yang menjadi fokus yang akan Anda teliti. Jadi runtut di situ. Mungkin perumusan masalahnya itu ada 10, tapi yang akan Anda teliti pertanyaannya hanya 2 misalnya. Ya sudah. Baik. Jadi kalau begitu Anda sudah. Cuma tadi ini kan bagus dibanding dengan yang pertama. Ini dengan ini. Di mana kelebihan yang pertama dibanding dengan yang kedua? Dalam merumuskan masalah ini. Antara dokter. Pertama ada. Ya. Kalau yang pertama basis datanya jelas dan valid. Yang kedua? Kalau yang kedua tidak ada data kualitatif yang dapat divalidasi. Jadi mana yang baik? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Pasti yang pertama karena ada itu datanya. Ada datanya. Jadi nanti kalau Anda bikin bab 1, tolong di backup dengan data yang seperti ini. Gitu. Oke? Bagus. Jadi Anda tahu. Kalau ini kan cuma apa? Cuma teori seperti ini. Bukan teori, angan-angan aja ini.
tolong jangan menggunakan yang seperti ini. Tesis kita yang saya baca di Unindra kebanyakan yang ini. Diduga ada ini juga ada ini, enggak. Tapi ada datanya. Ada datanya. Oke. Nah, ingin tahu contoh data yang lengkap yang seperti ini. Bukti tadi, dukungan bukti yang seperti ini. Ini saya kecilkan ya. Mudah-mudahan tetap terbaca. Ini saya kecilkan juga. Nah, terbaca enggak? Belum, Pak. Ada, Prof. Belum ada, Oh, Prof. atau kalau lebih gampang baca di HP-nya kalau sudah dapat. Ya. Mari kita lihat satu persatu. Baca dulu aja dah. Belum muncul, Prof. Nggak muncul ya? Belum. Nggak muncul? Belum, Prof. Belum, Pak. Oh, ternyata nggak bisa model begini ya. Di HP sudah ada belum? Ada, Pak. Belum. Nah, Nah, sudah contoh ya, contoh. Sudah di-share? Ternyata nggak keluar ya? itu ada tulisannya Prof, contoh bukti. Ya. Nah, coba itu. Tajam perumusan. Coba itu dibaca. Untuk hyperlink sepertinya enggak. Di HP bisa dibaca? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, dibaca aja dulu. Ya. Ternyata nggak keluar ya. Tidak dapat membaca, menyimak ya, Prof. Fokusnya udah kan. Nggak keluar punya saya di layar ya? Enggak, Pak. Oke. Jadi lain kali harus saya download sendiri. Oke. Kalau begitu, oke. Baik. Kita stop sharing dulu. Biar kelihatan. Oke. Sudah selesai dibaca? Sudah, Prof. Oke. Apa yang Anda dapat dari ini? Saya ulang. Cita-citanya apa? Cita-cita yang ingin dicapai? Ada yang mau Mencapai menjawab? tujuan pembelajaran matematika, Prof. Ya. Ada angkanya enggak? Ada, Prof. Berapa? Di data, Prof. Di sini KKM-nya, gap-nya itu masih di bawah KKM 72,8. Enggak, KKM-nya dulu, cita-citanya berapa? KKM-nya, oh ya, 75. Ya, lalu ternyata yang terjadi? Ternyata yang terjadi itu nilai KKM-nya nilainya di bawah KKM yaitu 72,8. Oke, jadi gap atau bukan? Iya, Prof. Ya, berarti ada masalah atau tidak? Ada. Ya, Ada. ya, yaitu masalahnya adalah dari KKM 75 hanya diperoleh 72,3. 0,8. Lalu apa yang dilakukan oleh peneliti ini? Setelah tahu itu ada gap. Cari solusi dalam penguasaan pemecahan masalah matematikanya. Oh, belum lagi. Coba di situ apa? Yang dia sajikan apa?
Yang dia sajikan apa? Mempelajari efektivitas Ignitia, Prof. Terus datanya apa yang disajikan? Mengidentifikasi Heeh. kenapa ada gap dari KKM dengan hasil. Iya, dia mencoba mencari tahu mengapa itu terjadi gap itu. Lalu yang dia lakukan? Dia meneliti nilai rendahnya nilai pada soal. Ternyata yang rendahnya soalnya nilainya rendah itu ketika soalnya menuntut kemampuan pemecahan masalah. Iya, jadi ada berapa itu? Dia mencoba melihat nilainya dipecah jadi 2, ya kan? Nilai matematika tadi. Yang satu apa? Penguasaan konsep. Penguasaan konsep. Yang satu? Pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Ternyata dari segi konsep memenuhi KKM enggak? Memenuhi. Berapa dia dapat? 7,8. 7,8. 7,8. Sementara KKM-nya tadi? 7,5. 7,5. Jadi dari segi konsep sebenarnya enggak masalah dia. Tapi kemudian setelah dilihat pemecahan masalahnya, dia dapat berapa? Di bawah 59,9. Iya. Jadi inti masalahnya apakah di seluruh matematika atau bagian pemecahan masalah aja? Pemecahan masalah aja, Prof. Pemecahan masalah aja ternyata. Dari konsep anak-anak kita bagus, tetapi di pemecahan masalah. Jadi yang dia teliti yang mana? Penguasaan konsepnya atau pemecahan masalahnya? Pemecahan masalahnya. Oke. Jadi tahu di situ. Di sini ini hanya dapat kita lihat setelah membedah nilainya tadi. Kalau hanya dari KKM dengan hasil belajar tadi kan kita nggak tahu persis di mana. Ya. Ternyata yang terjadi masalah itu di pemecahan masalahnya saja. Jadi yang perlu dicarikan solusi adalah pembelajaran dalam pemecahan masalah, bukan pembelajaran dalam pemahaman penguasaan konsep. Oke. Ini yang di dalam tahap penelitian kita sebut dengan studi eksplorasi. Mengeksplor, menggali lagi lebih detail kunci masalahnya di mana. Ternyata kunci masalahnya di pemecahan masalah. Sekarang bayangkan sekarang. Ada mahasiswa ketemu gap, ya gap tadi dari 75 menjadi 72,3 gapnya. Lalu ini diteliti, dicari solusi, itu satu. Tapi yang satu yang mahasiswa ini setelah di gap dicari dulu inti masalahnya, kemudian ketemu kemampuan dalam pemecahan masalah. Penelitian yang baik yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Pertama kayak Prof. Yang pertama itu hasil belajar semua yang diteliti. Jadi waktu cari faktor-faktornya ya hasil belajar yang KKM 75 tadi yang ketemu 72,3. Kalau yang ini enggak. Fokusnya hanya pada kemampuan memecahkan masalah. Ini yang akan diteliti terus. Jadi baik yang pertama apa yang kedua? Kedua, Prof. Kedua, Prof. Karena lebih berkaya. Iya. Ingin tahu kelemahan tesis Unindra yang sudah ada, lebih banyak tipe yang pertama. Bukan tipe yang kedua. Jadi Anda sekarang bisa meningkatkan, menajamkan penelitian Anda. Ini. Contoh yang lain. Ternyata hasil belajar bangun dan ruang, ya bangun dan ruang, itu ternyata rendah daripada mahasiswa. Tapi setelah dicari eksplorasi, sama-sama bangun dan ruang, ternyata anak-anak itu mempelajari segitiga gampang, mempelajari 4 persegi panjang gampang. Tetapi ternyata anak susah sekali
memahami tentang silinder. Silinder kan? Ya. Kok bisa seperti ini? Susah sekali dia. Jadi mana yang lebih baik? Seluruh ini kita review atau yang silinder aja yang kita teliti? Pemahaman anak dalam bidang silinder. Silinder aja. Jadi Anda melakukan penelitian matematika luar biasa banyaknya. Hanya dari bisa saja yang diteliti hanya bidang dan ruang, itu pun khusus memahami dengan silinder. Belum pernah ada yang meneliti ini. Sehingga Anda nanti dapat menemukan metode pembelajaran untuk membuat anak gampang memahami tentang konsep silinder. Ya, jadi Anda bisa mempertajam sekarang penelitian Anda. Jadi tidak semua penelitian tentang ini hasil belajar. Enggak, jangan-jangan hanya hasil belajar terhadap pemahaman bangun dan ruang silinder saja. Karena itu yang menjadi pokok masalah. Itu yang saya maksud, bagaimana merumuskan, mengerucutkan masalah penelitian sehingga nanti punya manfaat hasilnya. Nah, karena Anda melakukan silinder dan belum pernah ada orang meneliti, berarti nanti Anda menjadi ahli metodologi pembelajaran, cara membelajarkan silinder. Contoh yang kedua, Anda juga mengajarkan bilangan kan kalau di SD, ya, bilangan. Salah satu yang susah diajarkan adalah membedakan dalam bilangan itu antara setengah dan dibagi dua. Setengah dan dibagi dua. Sama nggak konsep matematika setengah dan dibagi dua? Beda. Tidak sama. Tapi susah loh mengajarkan pada anak SD. Mana yang setengah, mana yang dibagi dua. Susah. Nah, kemudian ini diteliti, ada guru yang berhasil membuat alat peraga yang dapat menggambarkan konsep setengah dan menggambarkan konsep dibagi dua. Nah, ini bagus ini. Ya, bisa saja yang kayak seperti ini menjadi penelitian Anda. Ya. Oke, sampai di sini. Ya. Kita teruskan. Nah, iceberg principle. Jadi ternyata iceberg principle itu yang kayak kasus mahasiswa yang kasus yang terakhir yang saya sajikan itu menggambarkan iceberg principle. Iceberg itu gunungan es. Gunungan es itu besar, tetapi yang nampak di permukaan itu kan kecil, hanya kerucutnya aja. Itu namanya iceberg principle. Apa artinya? Kadang-kadang waktu kita lihat masalah di masyarakat, itu yang kita lihat yang kecil ini. Tapi sebenarnya masalah yang sebenarnya kan yang dibesar yang di bawah air ini. Iceberg principle adalah menggambarkan dan belum tentu masalah inti masalah dari suatu persoalan itu yang kita lihat sepintas. Tetapi sebenarnya masalahnya adalah di balik yang sepintas tadi. Dalam kasus contoh yang terakhir, yang kita lihat ada perbedaan KKM nggak tercapai. Tapi ternyata yang menjadi masalah sebenarnya tadi adalah kemampuan memecahkan masalahnya. Penelitian kita yang bermanfaat adalah yang dapat menggali gunungan es tapi yang di bawah laut tadi, bukan di bawah permukaan air, bukan yang di atas. Karena ini adalah inti dari masalah yang sebenarnya. Jadi penelitian kita sebaiknya yang seperti itu, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Oke, nah untuk itu kita harus melakukan studi eksplorasi, mengumpulkan data, kalau perlu menanyakan beberapa anak, ya, kamu kok nilainya jelek matematika, di mana yang kamu mengalami kesulitan, gitu kan? Oh iya Pak, saya itu memahami rumus sih gampang, tapi begitu ini mau dikasih soal untuk menerapkan rumus itu, yang saya jadi bingung Pak. Nah dari sini kita bisa mencari inti masalahnya di mana. Jadi selain data kuantitatif, boleh Anda mewawancari beberapa anak
mempengaruhi beberapa guru, kalau tadi kompetensi guru, untuk memahami betul inti masalah yang sebenarnya. Oke. Di dalam, kalau untuk disertasi atau S3, studi eksplorasi ini didesain sebagai studi tersendiri. Jadi penelitiannya 2 kali. Melakukan studi eksplorasi dulu, kemudian baru studi disertasinya. Karena Anda S2 tidak perlu. Jadi studi eksplorasi Anda lakukan aja, kecil-kecilan, tidak usah seperti kalau disertasi. Ya. Baik. Nah, setelah Anda tadi menuliskan latar belakang masalah, kemudian menemukan gap-nya, kemudian mencari alternatif apa saja yang dapat dipakai untuk mengatasi gap tadi, yang di dalam bab 1 itu menjadi perumusan masalah. Jadi banyak opsi yang dapat dipakai. Apakah ada pengaruh kualitas guru terhadap hasil belajar matematika, tentang kemampuan memecahkan masalah matematika gitu ya. Kemudian apakah ada pengaruh dari mungkin pemberian prevensi, pemberian latihan di rumah, atau apakah ada buku pelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan dia untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah matematika, dan seterusnya. Lalu kemudian pilih satu fokus, ini yang akan menjadi pertanyaan penelitian yang akan Anda teliti. Dari situ Anda menetapkan, itulah mulai dapat melihat variabelnya. Nggak usah ditulis di bab 1, tapi dalam batin Anda, oh ini loh variabel independennya, ini variabel dependennya. Lalu dirumuskan ke pertanyaan penelitian. Saya katakan sementara, bisa saja nanti pertanyaan penelitian itu dipertajam lagi. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menuliskan ke. Nah, sekarang bicara tentang ini tadi. Kita akan merumuskan ini tadi. Bentar. Oke. Setelah Anda menemukan variabelnya, maka Anda di dalam pikiran Anda harus mulai mencari variabel itu dapat kita peroleh dari mana gitu. Nah, ini kita sudah punya yang namanya satuan unit analis. Misalnya hasil belajar siswa. Maka satuan unitnya apa tadi? Nilai hasil belajar kan? Nah, nilai hasil belajar itu diperoleh dari mana? Dari individu siswa. Ya. Tapi kalau unit analisisnya sekolah, Anda membandingkan antar sekolah, mungkin satuan unit analisisnya jadi sekolah. Nilainya bukan nilai individu, tapi nilai rata-rata sekolah. Kan kayak gitu. Nah, ini kita dapat peroleh dari mana? Kita peroleh misalnya dari bagian administrasi akademik di sekolah dan sebagainya. Jadi dari situ kita akan mulai punya bayangan dari mana data itu akan kita peroleh. Nah, nanti ini yang akan kemudian kita bahas di metodologi lebih detail. Oke. Oke. Nah, di bab 1, selain tadi latar belakang masalah atau ya, bab latar belakang masalah, maka juga diminta untuk merumuskan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah merumuskan tujuan penelitian, ini banyak alternatifnya. Jadi ini yang nanti harus dijawab lewat penelitian tadi. Jadi tujuan penelitian itu hanya fokus pada apa yang akan Anda teliti. Tadi kan akan meneliti misalnya pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar pemecahkan masalah tadi. Maka itu aja menjadi pertanyaan penelitian. Jangan ditambah-tambah. Karena begitu Anda menambah, maka Anda punya tanggung jawab
nanti untuk menjawab pertanyaan itu di akhir penelitian. Jadi kalau pertanyaan penelitian Anda hanya 2, ya sudah 2, jangan nambah-nambah lagi. Kalau 3 ya 3 gitu. Nah, ini cuma kalau pertanyaan penelitian tadi dirumuskan dalam pertanyaan, kalau tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat bukan kalimat pertanyaan, kalimat biasa. Ya, kalimat statement aja. Nah, ada juga yang sering menulis tujuan penelitian adalah untuk mencapai gelar S2. Enggak perlu ini dimasukkan. Ya, karena ini sudah ada di halaman judul Anda bahwa ini sebagai persyaratan S2. Tapi tujuan ini hanya tujuan yang memang hanya menyangkut penelitian aja. Setelah tujuan, maka Anda juga diminta menuliskan manfaat. Manfaat yang langsung atau manfaat yang tidak langsung. Yang langsung yang berkaitan dengan pembuktian pertanyaan penelitian Anda, yang tidak langsung setelah penelitian ini dihasilkan, maka dapat memberikan kontribusi apa? Ke sekolah, ke teori, ke pendidikan yang lebih luas, ke kebijakan pendidikan, dan sebagainya. Oke. Nah, oleh karena itu, manfaat ini akan lebih bagus sebaiknya dikaitkan dengan manfaat bagi di mana lembaga penelitian itu Anda lakukan. Misalnya manfaat untuk sekolah, karena itu di tempat sekolah Anda melakukan penelitian tadi. Oke. Nah, setelah ini baru Anda menetapkan judul. Jadi judul itu akan susah didapat sebelum Anda melakukan tadi latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, lalu baru merumuskan judulnya. Nah, bagaimana judul yang baik? Akan kita bicarakan sesi berikutnya. Jadi sesi ini kita hanya sampai pada judul, tapi judul yang baik itu di sesi besok. Baik, ini saya kira pengayaan untuk hari ini. Screen sharing has stopped as the share window is closed. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Buka aja sekarang yang mau bicara suaranya. Izin bertanya, Prof. Ya. Yang menjadi faktor utama dalam pengambilan latar belakang yang tadi dijelaskan adalah data, ya, datanya, sumber datanya gitu. Dukungan ya, dukungan data ya. Dukungan datanya. Kalau hanya berupa angan-angan tadi disebutkan itu masih belum dapat dijadikan sebagai landasan teori atau latar belakangnya. Jadi lebih menekankan kepada datanya diambil itu ada gitu. Ya. Apakah dari jurnal atau hasil penelitian orang lain atau bahkan data yang kita peroleh sendiri. Ya, dari sekolah ya. Dari sekolah. Kalau misalnya kita ambil kasus sekarang nih, mulai dari Maret 2020 sampai dengan sekarang, kita sistem pembelajarannya diganti dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah. Dari situ kan kita banyak data yang kita peroleh. Dari lembaga-lembaga yang lain juga melakukan penelitian, kemudian data yang dimunculkan juga banyak gitu. Kalau kita ngambilnya dari sekolah sendiri gitu, misalnya kita meneliti medianya nih, cara belajarnya, kita kan hanya rentang waktunya 1 tahun nih untuk mencari data itu. Apakah itu cukup dijadikan sumber datanya, atau bisa kita gabungkan dengan sumber-sumber dari hasil penelitian orang lain. Baik. Kalau misalnya kita tatap muka kan banyak ya.
bisa yang jadi qualified untuk sumber data itu kan maksimal ya 5 tahun ke belakang gitu kan. Kalau misalnya kondisi ini kan hanya 1 tahun ke belakang. Itu aja. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan ada jawabannya di sini. Mari kita coba cari jawabannya. Oke. Tadi tentang data pendukung ya. Betul. Data pendukung. Oke. Ini dari mana? Dukungan data bisa dari data sekunder maupun data primer. Data sekunder, data yang tidak kita kumpulkan tapi sudah ada. Pada contoh yang ketiga tadi, tentang hasil belajar matematika yang dibagi 2, tentang pemahaman konsep dan pemecahan masalah, datanya sudah ada. Cuma dari mana tadi data diperoleh? Saya tanya dia, kan dia punya arsip ulangan. Jadi ulangan tadi atau ujian sekolah, dia bedah, kemudian dia pecah. Mana pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan konsep, mana yang pertanyaan menanyakan menanyakan tentang kemampuan pemecahan masalah matematika tadi. Kemudian dia buat. Jadi itu namanya data sekunder. Data yang sekunder yang lain adalah hasil penelitian orang lain. Boleh. Jadi Anda mengangkat hasil penelitian orang lain yang ada datanya, kemudian Anda pakai. Anda mungkin dari data sensus pendidikan misalnya. Anda boleh. Anda mungkin dari data itu di Dapodik. Oh boleh. Anda mungkin data dari buku leger di sekolah. Boleh. Anda dapat data dari pengawas yang melakukan supervisi. Boleh. Itu semua adalah data sekunder. Tapi Anda juga boleh dapat data primer. Interview pada beberapa siswa. Kenapa ya kamu kok kesulitan? Nah, mendapat nilai baik. Ini kenapa dalam matematika kok nilainya jelek? Apa yang Anda alami, kesulitannya di mana? Kalau ini dilakukan, maka wawancara Anda rekam. Ambil beberapa nanti dari sekian siswa yang direkam, dikutip. Nah, dikutip, kemudian dalam paket tanda petik kutipnya dimasukkan di bab 1, tapi dikasih catatan. Hasil wawancara dengan si A pada tanggal sekian. Gitu ya. Hasil wawancara dengan si B di sekolah ini pada tanggal sekian. Komentar guru waktu kita diskusi, hasil rapat guru, tadi ini gini. Boleh, jadi itu adalah dari data primer yang Anda lakukan dari wawancara, diskusi dengan guru, diskusi dengan kepala sekolah, gitu. Ya. Jadi boleh, banyak Anda dapat lakukan. Dari hasil laporan penelitian internasional juga boleh, tapi terlalu jauh, jadi Anda harus cari yang dekat. Dan penelitian kita itu hanya 2 sekolah, ya cari data yang lebih dekat ke 2 sekolah. Mungkin data kabupaten, data kecamatan, lebih tepat daripada data internasional. Oke? Terima kasih, Prof. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya. Saya mau feedback ke belakang dulu ya. Berdasarkan itu pas tadi itu kan ada yang bertanya bedanya skripsi dengan tesis. Oke. Skripsi kan dari farmasi, dari ruang. Saya kalau misalnya skripsi katanya dia sampai kecamatan katanya, tapi kalau tesis biasanya kabupaten gitu ya, saya pahami. Ya, oke. Beda antara ya. Masih ada lagi?
Ada pertanyaan berikutnya? Oke, baik. Ya, Unindra membedakan antara skripsi dengan tesis pada jumlah variabel yang diteliti. Jadi kalau skripsi hanya 2, kalau di Unindra minimum 3 variabel yang dilibatkan. Itu Anda ikuti. Jadi kalau survei juga 3 variabel, kalau eksperimen melibatkan 3 variabel, observasi melibatkan 3 variabel. Itu aja dari administrasi. Dari segi kualitas, ini tadi, kalau deskripsi tadi tidak dituntut studi eksplorasi, Anda di tesis perlu ada bukti. Ini sudah membedakan S1 dengan S2. Di S3, bukti tadi lewat penelitian kalau di S3. Jadi penelitiannya ada penelitian eksplorasinya sendiri. Di S2 nggak perlu, tapi ada punya data pendukung untuk yang menggambarkan gap lagi. Itu aja sih yang dapat saya jawab, tapi prinsipnya lebih dari 3 variabel atau lebih. Jadi bagi yang eksperimen misalnya, ada dependent variabelnya 1, tapi independent variabelnya minimum 2 gitu. Dieksperimenkan. Gitu kan? Boleh. Jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Prof mau nanya. Ya. Jadi katanya ada informasi di COVID ini kita diharapkan untuk penelitian survei. Jadi kalau bisa jangan penelitian eksperimen, benar nggak itu, Prof? Oke. Kalau kita eksperimen boleh tidak misalkan? Oke. Atau harus survei? Saya sudah klarifikasi pada dekan, bukannya tidak boleh eksperimen, boleh asal betul-betul dilakukan eksperimennya dengan baik, walaupun dalam masa pandemi. Oke, jadi misalnya, jadi itu yang penting dilakukan betul, gitu. Bukan dalam kalau bahasa Partai Demokrat itu bukan abal-abal, gitu. Jadi betul-betul dilakukan sesuai dengan desain eksperimen yang boleh. Sudah diizinkan. Saya sudah dapat jawaban dari dekan kemarin, langsung saya klarifikasi. Oke? Terima kasih, Prof. Ya. Prof mau nanya, Ya. kalau seandainya penelitian eksperimennya, misalnya saya mau membuat suatu alat peraga gitu ya dok. Ya, betul. Profesor, itu kita lewat, kita upload bikin video tentang alat peraganya itu, lalu anak-anak lihat lewat video itu, lewat YouTube, lewat Zoom. Kita penilaiannya hasil tes pembelajarannya dan sikapnya itu kita lewat itu formulir Google gitu bisa nggak, Prof? Boleh. Cuma kalau Anda akan membuat alat peraga, bukan eksperimen namanya. Oh, namanya apa? Prof? Ayo, ada yang tahu? Pengembangan. Menghasilkan sesuatu. Apa? Pengembangan. Research and development. Nanti desainnya beda dengan eksperimen. Pengembangan. Ada itu namanya pengembangan. Iya, nanti Anda merancang dulu alat peraganya kayak apa, ada desainnya alat peraganya kayak apa, lalu diuji cobakan pada skala kecil, ya. Lalu walaupun waktu menguji coba seperti eksperimen, lalu kemudian dikembangkan lagi, diuji coba skala besar, baru difinalkan. Lalu itu namanya studi pengembangan. Gimana caranya? Tunggu di sesi ke-7 ya. Ke-7 nanti kita akan bicara tentang desain. Termasuk desain, penelitian, dan pengembangan. Boleh sekali. Itu kan alat peraganya harus divalidasi dengan ahli-ahlinya, Prof. Saya nggak tahu bagaimana caranya itu. Nanti dibahas. Nanti dibahas. Nanti di bab 7 itu. Ada tekniknya. Yang harus menvalidasi itu siapa? Ada. Yang memvalidasi itu siapa? Bagaimana caranya? Oke kan? Validasi itu bisa mulai dari validasi ahli, itu namanya validasi ahli, ya. Kemudian juga validasi nanti bisa lewat siswa yang kita ajarkan, itu juga validasi. Jadi banyak teknik untuk validasi alat peraga di semester 7. Nanti jangan lupa ditanyakan di sana. Ya? Di semester 7, Pak. Semester di sesi 7. Sesi 7. Maaf.
Baik. Jadi tetap untuk membuat suatu permasalahannya itu tetap saya bisa buat dari sekarang ya, Prof. Untuk Kenapa tidak? Iya. Tugasnya. Iya. Oke. Untuk Ini sebentar permasalahannya lagi. dan tujuannya. Sebentar lagi ini ada tugas habis itu, dan itu sudah dijawab. Jadi setelah kuliah ini, Anda kalau sudah punya bab 1, coba dicermati lagi. Mengikuti, coba kuliah hari ini diterapkan untuk memperbaiki bab 1 yang Anda tulis. Menyempurnakan. Kalau yang belum punya, ya harus membuat dari awal. Oke, ada lagi? Waktunya sudah habis. Baik, kalau begitu saya cukupkan sekian yang ini. Jadi untuk ini kita sudah selesai. Saya tutup. Terus sekarang kita what next. Nah, oke. Kita what next. Begini. What next-nya begini. Setelah ini, Anda menengok bab yang 1 yang Anda tulis tadi, kemudian Anda pertajam lagi, mulai dari latar belakang masalah, kemudian gap-nya diangkat, setelah gap-nya kemudian dukungan datanya, kuantitatif atau kualitatif, setelah itu kemudian Anda rumuskan pertanyaan penelitiannya yang banyak, lalu baru pertanyaan penelitian ini. Itu yang menjadi dari sekian banyak pertanyaan penelitian, maka penelitian ini hanya fokus pada ini, tapi ada alasannya. Kenapa variabel itu yang Anda pilih dalam penelitian? Pasti ada. Setelah itu baru tulis tujuan penelitian, manfaat, ya, tujuan, manfaat, dan apa tadi? Tujuan, manfaat, dan seterusnya tadi. Anda tulis. Nah, setelah Anda tulis, Anda simpan. Semua pakai Word. Jangan di PDF-kan. Semua pakai Word. Terserah mau versi yang lama boleh, versi baru boleh. Saya bisa baca. Anda kumpulkan, Anda simpan. Cara nyimpannya, file ini pakai NPM. NPM, nama, ya, tugas 1. Saya ulang, NPM, nama, tugas 1. NPM, nama, tugas 1. NPM dan nama kan sudah biasa waktu register. Sekarang ditambah tugas 1. Oke. Setelah itu, Anda email ke ketua kelas. Email ke ketua kelas. Nah, ketua kelas perlu terima sebelum hari paling lambat dari Kamis. Paling lambat dari Kamis, ketua kelas harus sudah terima. Lalu hari Kamis, ketua kelas lalu mengumpulkan jadi satu dalam satu folder. Pasti kalau Anda mengikuti petunjuk saya waktu buat file, waktu ketua kelas mengumpulkan akan urut sendiri sesuai dengan absen. Setelah ketua kelas, setelah jadi satu folder, Anda diringkas filenya supaya kecil tempatnya, pakai RAR atau pakai apa terserah, diringkas, di email ke saya dan ke seluruh mahasiswa. Nanti kuliah ke depan akan kita bahas 2 contoh dari tugas Anda. Saya ambil wakilnya, kita bahas, kita bedah lagi bagaimana memperbaiki yang sudah ada untuk pelajaran bagi yang lain. Ini saya kira jelas ya arahan ini. Halo, ketua kelas. Jelas, Prof. Saya catat. Nah, ya. Jadi harapan saya Kamis malam saya sudah dapat dari ketua kelas, sehingga Jumat dapat saya review, saya baca. Dari saya baca mana kelemahan yang terbesar, apa-apa itu akan menjadi fokus mata kuliah kita ke depan untuk sesi kedua. Apa yang harus disempurnakan itu separuh, baru setelah itu baru kita melanjutkan materi berikutnya. Kira-kira begitu. Jadi ada review. Untuk contohnya mungkin ada 2 orang yang siap-siap
saya suruh menjelaskan bab 1 yang ditulis. Oke? Jadi tolong semua mahasiswa juga siap dengan apa yang ditulis, karena akan saya ambil 2 diantaranya untuk kita bahas di sesi ketiga. Demikianlah hari ini yang dapat kita selesaikan. Ini ada, hanya pemberitahuan masuk, nggak ada chat yang lain. Dan marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Oh, enggak, kuliah lagi ya? Iya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu top. Oke.